Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah bagian inovasi dari Teamwork Kanwil Kumham NTB dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi dalam membangun sebuah zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan seperti biasa, saya selalu kehadiran seorang yang sangat luar biasa. Hari ini saya kedatangan seorang aktivis di bidang jurnalistis sebagai seorang wartawan senior dan juga seorang akademisi, karena beliau juga aktif di bidang pendidikan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Pak Takwa. Selamat malam Pak Kakandil. Sangat luar biasa. Selain seorang wartawan, aktif di jurnalistik senior, juga sebagai pendidik. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya gali. Terima kasih Pak. Acara kita adalah ngopi. Jadi kita ngobrol dalam rangka mencari inspirasi dan aspirasi. Pak Takwa, siap. Saya ingin menggali terkait dengan profesi Bapak antara seorang wartawan dan seorang pendidik. Ini nggak ada korelasi, tapi kok bisa nyambung? Ini gimana? Betul Pak Kakandil. Memang saya sejak mahasiswa sudah mencintai pekerjaan menulis. Saya mengawalinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu kemudian saya memang tidak memilih menjadi pegawai negeri. Wah, luar biasa. Ya, karena saya cinta terhadap pekerjaan jurnalistik itu. Jadi saya awali dulu media Makassar Press, namanya di Makassar. Kemudian setelah saya bekerja di situ, melihat momennya bagus di NTB, saya kembali ke kampung di Nusa Tenggara Barat. Di sini saya awali di namanya NTB Pos. Yang dulu dengan ada namanya media Suara Nusa yang menjadi sekarang menjadi Lombok Pos. Hanya dua media ini dulu yang ada. Saya masih ingat media ini masih dibenci waktu zaman Orde Baru. Kalau kita angkat saja tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemerintah, itu sudah dikejar-kejar kita. Berarti pada waktu itu idealisme dalam rangka mengkritisi kebijakan pemerintah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Akhirnya kami melihat tidak tertutup dengan kami mencari saja. Tapi berkat turunnya Pak Soeharto mulai terbuka dengan reformasi itu. Dulunya TNI dan Polri Pak, itu tidak bisa kita angkat berita-berita karena satu pintu. Sekarang luar biasa, mereka terbuka. Sama dengan Kemenkumham juga, ini memang dari awal Kemenkumham tidak ada tertutupnya sampai hari ini, makanya kami senang. Amin. Sehingga saya pun mengajar dari beberapa perguruan tinggi Pak. Sebagian besar Pak Kakandil yang menjadi jurnalistik ini banyak wartawan saya, yaitu mantan mahasiswa. Dulu saya dipanggil Bapak. Setelah sama-sama menjadi wartawan, saya dipanggil Abang. Jadi muda. Amin. Jadi alhamdulillah. Suka dukanya menjadi wartawan ini luar biasa Pak Kakandil. Kalau kita tulisnya bagus, disenangi. Tapi kalau tulisannya jelek, dibenci. Tapi kami harus menulis apa adanya, melihat, mendengar dan alami. Tidak boleh berbohong. Sebab kalau bohong itu dosa untuk wartawan. Berarti secara tidak langsung apa yang Bapak lakukan, abang saya lakukan ini sangat luar biasa pengalamannya dan juga
integritasnya untuk menjaga marwah sebagai seorang jurnalistiknya. Betul, Pak Kakang. Oke, jadi yang kedua adalah apa sebetulnya menurut abang saya ini Pak Takwa terkait dengan melayani. Kan kita sekarang ini sebagai seorang wartawan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai seorang dosen juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Menurut abang Takwa, konsep pelayanan itu sebetulnya seperti apa yang terbaik sehingga setiap orang membaca narasinya Pak Takwa ini tertarik. Setiap orang murid atau mahasiswanya Abang Takwa ini tertarik dengan ulasan-ulasan Abang Takwa. Berarti ini akan ada konsep melayani. Nah, menurut Abang ini sebenarnya konsep melayani itu seperti apa sih? Terima kasih Pak Kakang. Konsep yang melayani yang kami sering lakukan, kami lihat dulu beritanya, Injilnya. Contohnya, kalau anjing yang gigit orang, tidak perlu kami tulis berita itu. Tapi kalau orang gigit anjing, ini perlu diangkat beritanya. Jadi contohnya saja, korupsi, penipuan, penggelapan, tabrak lari, perselingkuhan, pungutan liar, ini perlu diangkat ini, berita-berita ini, karena sangat baik. Contohnya saja yang menarik buat kami di Kemenkumham, selalu dekat dengan wartawan dan masyarakat. Ini menarik buat kami, sehingga kami rajin mengangkat beritanya. Karena seperti tadi, berita yang kami angkat itu contohnya, masyarakat banyak yang asumsi tempatnya narkoba itu dikendalikan di lapas. Kami cek, kami kontrol, tidak ada itu. Sampai kami mewawancarai dir narkoba. Beliau membantah juga, itu bohong kata beliau. Memang benar Pak, karena kami kalau bicara fakta, mendengar, melihat dan mengalami Pak Kakang, tidak boleh fitnah untuk menulis itu. Pemirsa, pembicaraan singkat, tapi ada dua inspirasi yang dapat saya ambil. Yang pertama dari pengalaman beliau sebagai jurnalis dan juga sebagai seorang pendidik. Ini betul-betul mengilhami kita bahwa apapun yang kita lakukan, kalau dilakukan dalam hati yang ikhlas, karena itu adalah bagian dari kehidupan kita, maka bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Yang kedua, ketika melayani orang atau orang ingin kita layani, salah satu yang kita ambil adalah angel. Fokus. Fokus terhadap permasalahan. Fokus terhadap apa yang harus kita lakukan. Maka mudah-mudahan dua hal yang dapat kita petik pada hari ini dapat kita lakukan dan kita wujudkan. Kita implementasikan dalam memberikan pelayanan masyarakat. Bagaimana kita fokus terhadap proses pelayanan dan pengguna layanan. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.